Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Dewi Verda, NIM 15 dari kelas Manajemen 1 semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Bisnis. Soal yang pertama adalah jelaskan pengertian hukum, bisnis, dan hukum bisnis. Mengapa harus ada hukum dalam berbisnis? Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas. Selanjutnya, pengertian bisnis. Menurut Richard Burton Simatupang, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Selanjutnya, pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Yang terakhir, mengapa harus ada hukum dalam berbisnis? Hukum dalam berbisnis sangat penting karena memiliki beberapa fungsi yang menjamin keamanan, keadilan, dan perlindungan bagi pelaku bisnis. Soal nomor 2 adalah jelaskan pengertian PT, CV, firma, yayasan, koperasi, dan sebutkan dasar hukumnya. Dimulai dari yang pertama ada PT. PT merupakan badan usaha yang berbadan hukum, di mana modalnya terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Dasar hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selanjutnya ada CV. CV atau Persekutuan Komaniter merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, terdiri dari mitra aktif sebagai pengelola dan mitra pasif sebagai pemberi modal. Syarat utamanya harus sebagai warga negara Indonesia asli. Dasar hukumnya adalah dalam pasal 19 KUHD. Kemudian pengertian firma. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih atau penggabungan dari 2 perusahaan dengan satu nama yang dikerjakan secara bersama-sama. Dasar hukumnya pada pasal 19 KUHD. Selanjutnya adalah yayasan. Yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak mencari keuntungan. Dasar hukum yayasan ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 dan terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004. Yang terakhir ada koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan. Dasar hukumnya pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selanjutnya, soal nomor 3 adalah jelaskan pengertian jaminan dan hukum jaminan dan sebutkan landasan hukumnya. Yang pertama, pengertian jaminan merupakan suatu perikatan antara kreditur dengan debitur di mana debitur melakukan penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Kemudian pengertian hukum jaminan merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat dari adanya suatu utang atau kredit tertentu dengan suatu jaminan atau barang atau orang tertentu. Dasar hukum jaminan di Indonesia terdapat pada pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, serta penjelasannya pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Soal nomor 4 adalah jelaskan pengertian lembaga pembiayaan dan jelaskan landasan hukum lembaga pembiayaan.
Pengertian lembaga pembiayaan menurut pasal 1 ayat 2 Kepres nomor 61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Untuk landasan hukum lembaga pembiayaan yang pertama, Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, Keputusan Menteri nomor 1252 garing KMK 013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dan yang ketiga, Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 yang menjelaskan tentang definisi, fungsi, dan jenis-jenis lembaga pembiayaan. Yang terakhir, soal nomor 5 adalah jelaskan pengertian kontrak atau perjanjian, sebutkan syarat sahnya perjanjian, dan jelaskan apa yang dimaksud dengan prestasi dan wanprestasi. Perjanjian adalah perbuatan antara satu orang atau lebih untuk mengikat atau melaksanakan suatu hal. Jika sudah terjadi perjanjian, maka akan terikat hukum. Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Syarat perjanjian yang sah menurut pasal 1338 KUHP yang pertama adalah sepakat antara dua orang atau lebih, yang kedua kecakapan, yang artinya orang dewasa dan berakal, yang ketiga hal tertentu yaitu ada hal yang diperjanjikan, dan yang terakhir adalah kausa atau sebab isi yang halal. Kemudian untuk pengertian prestasi dan wanprestasi. Pengertian prestasi adalah melaksanakan apa yang diperjanjikan, sedangkan wanprestasi adalah tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktu. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.